semuanya, selamat datang di Balaklana. Dalam video perdana ini, kami akan membahas 5 spot-spot foto menarik di Kota Denpasar. Sebelum kita mulai pembahasannya, kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yuk sekarang kita langsung bahas spot-spot foto menarik di Kota Denpasar. Spot yang pertama adalah Gajah Mada Heritage. Gajah Mada Heritage adalah salah satu kawasan wisata yang letaknya di pusat Kota Denpasar. Kawasan ini dari dulu udah jadi pusat perdagangan di Denpasar yang dinominasi oleh para pedagang dari etnis Tionghoa, Arab, dan India yang sampai saat ini masih banyak mendiami lokasi ini. Untuk mencapai lokasi ini mudah banget loh karena letaknya nggak jauh dari titik awal atau kilometer 0 Kota Denpasar dan merupakan lokasi dari pasar tradisional terbesar di Pulau Bali, yakni Pasar Badung. Di Gajah Mada Heritage ini, kalian dapat menemukan banyak sekali spot foto menarik dengan tema retro dan vintage di sepanjang kawasan ini. Walaupun udah berusia puluhan tahun, tapi sebagian besar bangunan di kawasan ini masih terlihat kokoh dan terawat dengan baik loh, sehingga sering banget dijadikan spot foto dan video. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasil foto di Gajah Mada Heritage. Sekarang kita akan membahas plus dan minus poin dari Gajah Mada Heritage. Untuk plus poinnya, yang pertama, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk berfoto di sini selain biaya parkir kendaraan kalian. Dan yang kedua, karena lokasinya sangat luas, kalian nggak usah takut kekurangan spot foto yang anti mainstream. Sedangkan untuk minus poinnya adalah, yang pertama, menunggu waktu yang tepat untuk pengambilan foto atau video lumayan susah nih di sini karena suasananya yang ramai. Dan yang kedua, kalian harus berjalan kaki sendiri untuk mencari spot-spot foto yang sesuai dengan selera kalian. Nah, Balaklana juga punya tips nih buat kalian yang mau mengunjungi Gajah Mada Heritage. Yang pertama, waktu terbaik untuk mengambil foto di kawasan ini adalah pada pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 10 di saat toko-toko belum mulai buka. Yang kedua, kalian harus sabar dan berhati-hati dengan banyaknya orang dan kendaraan yang berlalu lalang di kawasan ini, karena Gajah Mada Heritage merupakan kawasan pasar. Yang ketiga, parkirlah kendaraan kalian di tempat yang udah disediakan. Jangan parkir sembarangan di pinggir jalan ya, karena akan mengganggu aktivitas lalu lintas. Yang keempat, mohon perhatikan kendaraan sekitar sebelum kalian mulai mengambil foto atau video agar tidak mengganggu aktivitas di sekitar dan membahayakan diri kalian. Yang terakhir, alangkah baiknya jika kalian meminta izin atau menyapa warga sekitar yang sedang berada di lokasi ketika kalian sedang mengambil foto sebagai bentuk ramah tamah kepada warga sekitar atau si pemilik gedung. Jadi gimana nih Sobat Klana? Sudah mulai tertarik untuk mengunjungi kawasan Gajah Mada Heritage? Spot yang kedua adalah Jalan Taman Pancing. Sungai yang merupakan salah satu aliran Sungai Badung ini awalnya menjadi lokasi memancing favorit bagi warga sekitar. Salah satu lokasi yang merupakan hasil penataan Kota Denpasar ini sekarang menjadi objek wisata rekreasi. Seiring berjalannya waktu, penampilan kawasan ini dipercantik sehingga semakin menarik perhatian warga Kota Denpasar. Jalan Taman Pancing berlokasi di perbatasan Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Lokasi yang berjarak 15 menit dari Bandar Udara Ngurah Rai dan dari pusat Kota Denpasar ini dapat diakses dengan berbagai jenis kendaraan pribadi. Para pengunjung juga dimanjakan dengan fasilitas jogging track loh. Nah, kalian bisa mengambil foto atau video di sepanjang jalan ini. Kalian tinggal pilih spot mana yang sesuai dengan keinginan kalian dan kapan waktu yang tepat. Sama kayak spot sebelumnya, kita juga akan membahas plus dan minus poin dari Taman Pancing. Untuk plus poinnya, yang pertama,
Di sepanjang jalan Taman Pancing terdapat banyak toko, warung, dan pedagang sehingga mempermudah para pengunjung. Yang kedua, nggak dipungut biaya sepeser pun untuk mengunjungi kawasan ini, dan kalian bisa mengunjungi kawasan ini setiap saat. Dan yang ketiga, banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan di lokasi ini, mulai dari olahraga, piknik, nongkrong, hingga mengerjakan hobi lainnya. Sedangkan untuk minus poinnya adalah yang pertama, masih banyak sampah berserakan dan kotoran hewan di lokasi ini. Yang kedua, belum ada tempat parkir khusus sehingga para pengunjung memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan. Balaklana juga punya tips loh buat kalian yang mau main-main ke Taman Pancing. Yang pertama, kami sarankan kalian untuk menggunakan motor atau sepeda ketika mengunjungi lokasi ini, agar memudahkan kalian ketika memarkir kendaraan kalian karena nggak ada petugas parkir dan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di lokasi ini. Yang kedua, waspada dan pastikan semua barang yang kalian bawa aman karena lokasi ini cukup ramai. Yang ketiga, jagalah kebersihan di lokasi yang termasuk kawasan hijau ini. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan dan jangan buang sampah ke sungai ya Sobat Kelana. Yang keempat, jaga keselamatan kalian ya. Berhati-hatilah ketika menyeberang, karena para pengendara yang melintasi kawasan ini sering berkendara dalam kecepatan tinggi. Dan yang kelima, apapun aktivitas yang kalian lakukan, jangan sampai kalian terjatuh ke dalam sungai ya, karena lumayan dalam dan banyak terdapat benda tajam pada dasar sungai. Spot ketiga adalah wisata hutan mangrove. Lokasi yang memiliki nama lain Taman Hutan Raya Ngurah Rai ini lumayan digemari oleh warga Denpasar dan seringkali digunakan sebagai lokasi studi wisata para siswa. Kawasan hutan mangrove ini memiliki luas hutan mencapai 1.373 hektar. Hutan mangrove ini berada di kawasan Suwung Kauh, Denpasar, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai. Posisinya strategis karena cukup mudah untuk dijangkau. Jika kalian datang dari arah Sanur menuju ke arah Bandara Ngurah Rai, lokasi hutan mangrove ini berada di sebelah kiri jalan bypass sebelum Simpang Dewa Ruci. Untuk menjelajahi luasnya hutan mangrove ini, kalian cukup membayar tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Di dalam hutan mangrove ini, terdapat trek kayu sepanjang 2 km yang akan mempermudah kalian untuk melihat berbagai biota asli hutan mangrove yang masih alami. Spot foto utama di kawasan ini adalah di sepanjang trek kayu, di mana kalian bisa memilih spot sesuai selera kalian. Selain itu, banyak juga yang berfoto di Menara Egart dan gazebo yang terletak pada ujung trek yang menghadap ke Tol Bali Mandara. Plus poin dari wisata hutan mangrove ini adalah yang pertama, lokasinya strategis dan tidak menguras dompet. Dan yang kedua, lokasi ini sepi pengunjung sehingga memudahkan kalian dalam mengambil foto atau video. Sedangkan minus poinnya adalah trek kayu sudah banyak yang rusak dan tidak ada pagar pembatas sehingga kalian harus berhati-hati ketika berjalan. Dan yang kedua, banyak sampah tersangkut di akar pohon-pohon bakau sehingga kurang sedap dipandang mata. Tips yang Balaklana punya untuk kalian yang mau main-main ke wisata hutan mangrove adalah: yang pertama, bawalah perbekalan terutama minum, karena kalian tidak akan menemukan penjual di dalam kawasan hutan mangrove. Yang kedua, bawa pulang kembali sampah-sampah dari perbekalan yang kalian bawa ya, karena di dalam tidak disediakan banyak tempat sampah. Dan yang ketiga, jangan merusak fasilitas yang sudah ada ya Sobat Kelana. Sebagai warga yang baik, kita harus membantu pemerintah untuk melestarikan kawasan ini. Spot keempat adalah Pulau Serangan. Pulau ini banyak dikenal akan kura-kuranya dan terhubung ke Pulau Bali melalui jembatan. Di samping itu, terdapat komunitas muslim dari suku Bugis yang sudah lama menempati pulau ini. Di pulau ini terdapat Pura Sakenan yang merupakan satu dari 6 pura paling suci di Bali.
Serangan adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan, yang letaknya 10 km ke arah selatan dari pusat kota Denpasar. Dulu, Serangan adalah sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Pulau Bali. Tapi akhirnya dilakukan reklamasi pada tahun 1997 guna menghubungkan Pulau Serangan dengan Pulau Bali. Banyak tempat rekreasi dan atraksi wisata yang disediakan. Bahkan terdapat dermaga speedboat sehingga pulau ini menjadi destinasi tur yang cukup hits dan populer di Pulau Bali. Saat ini ada 2 spot foto yang sedang booming di Pulau Serangan. Yang pertama adalah sebuah rumah tingkat di Jalan Tukat Punggawa yang bagian depannya ditumbuhi bunga kembang kertas dengan sangat lebat. Rumah ini terletak setelah pusat konservasi penyu dan kura-kura yang terkenal itu. Seperti apa sih hasil foto di spot ini? Yuk kita lihat. Lanjut ke spot yang kedua adalah Dermaga Serangan yang lokasinya nggak jauh dari spot pertama tadi. Banyak orang datang ke dermaga ini untuk berfoto atau sekedar nongkrong menikmati sunset. Hasil foto di Dermaga Serangan ini kayak gini nih. Berikut adalah tips yang bisa Bala Kelana kasih buat kalian yang mau hunting foto di Pulau Serangan. Yang pertama, kalian harus hati-hati ya ketika hunting foto di spot pertama karena letaknya di pinggir jalan yang sering banget dilewati kendaraan. Sedangkan di spot foto kedua, kalian harus hati-hati jangan berdiri terlalu ke pinggir supaya nggak jatuh ke laut, dan kalau ada kapal yang lewat suka ada gelombang yang bikin dermaganya jadi bergoyang. Yang kedua, waktu terbaik untuk hunting foto di dermaga adalah pada sore hari menjelang sunset, saat langit berwarna merah oranye. Sedangkan untuk rumah bunga kertas, kalian bisa datang dari pagi hingga siang hari untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus. Spot yang terakhir adalah Taman Festival Bali. Tempat ini dibangun tahun 1997 silam yang menjadi sebuah tempat wisata termegah, mewah, ramai pengunjung, dan terdapat berbagai wahana permainan. Mulai dari teater 3D, kebun binatang, amphitheater, gedung pertunjukan, dan berbagai wahana permainan lainnya. Taman Festival Bali berlokasi di ujung Jalan Padang Galak Kesiman. Lokasi ini hanya berjarak 25 menit dari pusat kota Denpasar dan 35 menit dari Bandara Udara Ngurah Rai. Sempat menjadi tempat hiburan termegah dan termewah di Bali, Taman Festival Bali sekarang tinggal puing-puing belaka. Tembok-tembok gedung yang sudah terbengkalai ini dipenuhi grafiti dan lukisan yang menjadikan daya tarik bagi para pengunjung. Grafiti dan lukisan dinding diganti secara berkala oleh para seniman untuk memberikan wajah baru kepada gedung terbengkalai ini. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung cukup membayar 10.000 per orang. Ada banyak sekali pilihan spot foto di Taman Festival Bali. Kalian tinggal berkeliling untuk mencari spot yang sesuai dengan selera kalian. Contoh hasil foto di Taman Bali Festival kayak gini nih. Plus poin dari tempat ini adalah, yang pertama, pengunjung diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Yang kedua, tempatnya sepi sehingga memudahkan kalian dalam pengambilan foto atau video. Dan yang ketiga, terdapat banyak gedung dengan grafiti dan lukisan dinding yang berbeda-beda. Jadi kalian gak usah takut kehabisan spot. Sedangkan minus poinnya adalah, tempatnya banyak ditumbuhi semak dan tumbuhan liar, jadi kita harus waspada akan hewan liar seperti ular atau biawak. Tips-tips yang Bala Kelana punya untuk kalian yang mau berkunjung ke Taman Festival Bali adalah: yang pertama, jaga perilaku dan omongan kalian di dalam Taman Festival ya Sobat Kelana, karena lokasi ini juga dikenal angker. Yang kedua, bawalah lotion anti nyamuk karena rimbunnya pohon dan semak-semak di dalam taman festival membuat tempat ini banyak terdapat nyamuk. Yang ketiga, bawalah bekal terutama minuman karena luasnya taman festival akan membuat kalian haus dan capek ketika eksplor. Dan yang keempat, waktu terbaik untuk hunting foto di tempat ini adalah pagi hingga siang hari. Karena pada sore hari suasananya akan menjadi gelap.
Nah, itu tadi 5 spot foto menarik di Kota Denpasar yang udah Balaklana rangkum. Jadi gimana? Udah tertarik untuk mengunjungi salah satunya? Oh iya, selalu ingat untuk support Balaklana ya dengan cara klik dulu tombol subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalian juga bisa share video ini supaya informasinya menjadi berguna buat yang lain. Dan kalau kalian punya pertanyaan, pendapat atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.